Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat melakukan apa yang biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan dan di saat bulan Ramadan, yaitu mempelajari syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai keistiqomahan kita untuk selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dari semua ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib dan juga ibadah sunnah. Dan semoga Ramadan yang baru saja berlalu menjadi Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh berkah, dan Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam naungan taufik hidayah, sehingga bisa beribadah kembali lebih baik daripada yang telah berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di tema hari ini yang rutin biasanya kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu berbicara tentang hadis Rasulullah SAW. Tapi di kesempatan hari ini sebagai pembuka, kita membahas tematik yang berkaitan dengan menjaga keistiqomahan, yaitu mengistiqomahkan atau menjaga eh, kelanjutan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan tentunya selama bulan Ramadan yang telah kita lalui hampir, yaitu mendekati akhir di bulan Ramadan. Nah, tentunya tema ini juga menjadi doa untuk kita semuanya. Semoga betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap bisa mempertahankan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi tema ini juga menjadi doa untuk kita dan menjadi harapan agar kita bisa semuanya tetap istiqomah di dalam mempertahankan amal-amal soleh yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam penjelasan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, Abdullah bin Mubarak, pernah mereka mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian penyembah Allah dan bukan hanya penyembah Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau penyembah Allah dan bukan penyembah Ramadan. Artinya Allah itu ada di Ramadan, Allah itu ada di luar Ramadan. Ibadah itu ada di Ramadan dan ibadah itu ada di luar Ramadan. Jadi jangan hanya kita menjadi orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, berlalulah semua amal-amal soleh kita. Qiraat Quran kita berlalu, Qiyamul Lail kita berlalu, sedekah kita berlalu, bahkan berbagai macam amal soleh kita berlalu dengan berlalunya Ramadan. Nah, ini tentunya tidak dikehendaki. Oleh karena itu mereka mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Dan tentunya
Ramadan yang Allah berikan kepada kita sebagai pendidikan untuk kita, sebagai pesantren kilat untuk kita, agar kita gaya hidupnya di hari-hari di luar Ramadan seperti Ramadan. Menjaga lisan kita selama Ramadan, begitu juga di luar Ramadan harusnya kita menjaga lisan kita. Semua amal-amal soleh itu adalah tujuannya untuk memberikan pendidikan agar kita tetap hidup seperti gaya orang yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangat perlu sekali untuk kita membahas tentang mempertahankan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Jangan sampai berlalu Ramadan, berlalu juga Qiyamul Lail. Berlalu Ramadan, berlalu juga Qiraatul Quran. Berlalu Ramadan, berlalu juga sedekah kita. Berlalunya Ramadan, berlalu semua amal-amal soleh. Ini tentunya tidak kita harapkan. Sekali lagi, semoga Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk mempertahankan amal. Dan ketika kita berbicara tentang mempertahankan amal, itu tentunya di dalam bahasa agama ini istiqomah. Tema kita itu adalah mempertahankan amal, artinya menjaga keistiqomahan. Dan memang kata-kata istiqomah ini sering kita dengar. Istiqomah, kalau secara bahasa itu dikatakan oleh para ulama, al-istiqamatu innaha ziddut tughyan. At-tughyan kharaja anil khattil mustaqim. Istiqomah itu kalau secara bahasa adalah lawan daripada tughyan. Al-istiqamatu ziddut tughyan. At-tughyan itu jalan yang keluar dari jalan yang lurus. Berarti istiqomah itu secara bahasa adalah jalan lurus. Secara istilah, istiqomah itu adalah luzumut tariqil mustaqim alladhi la i'wijaja fihi wala maila wala ifrata wala tafrid. Istiqomah itu adalah luzumut tariqil mustaqim, yaitu melazimkan jalan yang lurus, yaitu mengkontinyukan, mendawamkan, melazimkan at-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus. Alladzi la i'wijaja fihi wala maila, yang tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. La ifrata wala tafrid, tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi lurus. Jadi istiqomah itu digunakan untuk mengungkapkan orang yang mendawamkan, mempertahankan amal soleh. Jadi ketika ada orang yang menjalankan amal solehnya terus bertahan, di Ramadan dia beramal soleh, di luar Ramadan dia beramal soleh. Ada orang dia beramal soleh, tidak ada orang dia beramal soleh. Di saat sepi dia beramal soleh, di saat ramai dia beramal soleh, terus istiqamah. Di masjid dia beramal soleh, di luar masjid dia beramal soleh. Ini namanya istiqamah. Dalam keadaan sibuk, dia tetap melakukan amal soleh itu. Di saat lenggang, dia tetap melakukan. Jadi istiqamah itu adalah luzumut tariqil mustaqim la i'wijaja fihi la ifrata wa la tafrid. Yaitu orang yang melazimkan, mengkontinyukan untuk beramal soleh. Yaitu mempertahankan amal-amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya, tanpa melihat waktu, tanpa melihat tempat, tanpa melihat kondisi. Terus dia istiqamah. Dan perintah untuk mempertahankan amal secara istiqomah ini tentunya cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqomahlah, bertahanlah dengan amal-amalmu. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi kalimat fastaqim, pertahankan, istiqomahkan, dawamkan, kontinyukan. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Jadi ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan hendaknya kita pertahankan. Ini dalam surat Hud. Bahkan Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi pernah berkata,
Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal, amantu billah thumma istaqim. Waktu itu Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi, dan ini pernah kita singgung di pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan. Ya Rasul, berikan pelajaran kepadaku, berikan perkataan kepadaku di dalam agama yang tidak aku tanya kecuali kepadamu. Maka Nabi menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah. Pertahankanlah ibadah kebaikan yang pernah kau lakukan. Jadi perintah untuk mempertahankan amal itu disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dalam riwayat Imam Muslim. Dan seluruh ulama sepakat bahwa kita itu diperintahkan untuk mempertahankan amal-amal soleh kita dalam artian istiqomah. Kenapa? Karena memang banyak sekali keistimewaan orang yang bisa mempertahankan amalnya. Banyak sekali keutamaan orang yang bisa istiqomah di dalam beribadah. Di antaranya, orang itu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Aisyah, sebagaimana disebutkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sifatnya bertahan, yang bersifatnya istiqamah, yang sifatnya dawam, yang sifatnya kontinu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Amal ibadah yang sedikit tapi istiqamah itu lebih baik daripada banyak tetapi dia berhenti dengan berhentinya bulan-bulan tertentu, dengan berhentinya kondisi-kondisi tertentu. Mungkin ada orang yang di bulan Ramadan satu hari satu khatam atau dua kali khatam. Tapi di bulan Ramadan dia tidak membaca Al-Quran sama sekali. Maka lebih baik mereka yang selembar membaca Al-Quran di setiap Ramadan. Usai Ramadan tetap bertahan. Menjalankan membaca Al-Quran walaupun selesai Ramadan tapi bacaan Al-Quran tetap bertahan satu lembar istiqomah. Di bulan Ramadan ada orang yang istiqomah begitu bersedekah begitu banyak, tapi usai Ramadan dia tidak pernah bersedekah sama sekali. Maka kata Nabi, anna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Maka bersedekah dengan nilai yang sedikit tetapi istiqamah itu akan lebih baik daripada yang banyak tapi berhenti di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu dan di kondisi tertentu. Maka kita diperintahkan untuk mempertahankan amal, untuk tetap istiqomah dengan amal soleh kita, karena orang yang mempertahankan amalnya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Bukhari dari Aisyah, inna habal amal ilallah adwa muha in qalla. Kemudian juga orang yang istiqomah dengan amal solehnya, yang mempertahankan amal-amal soleh yang pernah dilakukan, terutama di bulan Ramadan, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan dijaga oleh Allah di dalam kehidupan dunianya, di dalam kehidupan kuburnya, bahkan di dalam kehidupan akhiratnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia menjaga syariat Allah, maka dia pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, terus mempertahankan kalimat tauhidnya, mempertahankan amal solehnya, maka Allah katakan fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut baginya. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan merasa sedih. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia menjaga
syariat, sebagaimana dia menjaga keimanan, sebagai dia bagaimana menjaga perintah Allah dan Rasulnya, Allah pun akan menjaganya. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf di ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini sungguh orang-orang yang berkata, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqamah, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf, takut, dan sedih. Kenapa tidak ada rasa takut dan sedih? Karena dia mempertahankan syariat, mempertahankan ibadah, maka Allah pun memberikan penjagaan kepadanya. Sebagaimana dia menjaga syariat Allah dan Rasulnya, maka Allah menjaga orang yang menjaga syariat Allah dan Rasulnya tadi. Ini adalah kemuliaan orang yang mempertahankan amal. Allah akan beri penjagaan kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Begitu juga di dalam surat Fussilat ayat 30. Orang-orang yang mempertahankan amal sampai akhir hayatnya, maka saat mendekati ajalnya, dia tidak akan pernah merasakan takut, tidak pernah merasa sedih, bahkan gembira menyambut kematiannya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran tadi surat Fussilat ayat 30, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia mempertahankan tauhidnya, dia mempertahankan amal solehnya, dia mempertahankan semua ibadah-ibadahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata para ulama ahli tafsir, surat Fussilat ayat 30 ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mempertahankan amal-amal solehnya sampai akhir hayatnya. Ketika datang ayatnya, ketika datang ajalnya, ketika datang akhir hayatnya, saat datang kematian kepadanya, maka ini janjinya Allah. Yaitu surat Fussilat ayat 30. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat yang wajahnya sangat putih, melebihi putihnya matahari, dengan wajah yang membuat orang yang akan meninggal itu melihatnya senang dan tidak rasa takut. Para malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mengatakan kepada orang yang hendak meninggal dunia itu, alla takhafu, jangan engkau sedih. Wa la tahzanu, alla takhafu, jangan engkau takut. Wa la tahzanu, jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagimu dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang telah disiapkan bagi mereka yang istiqamah, yang mempertahankan amal-amal solehnya. Oleh karena itu, sangat luar biasa materi kita di pagi hari ini adalah mempertahankan amal, yaitu mengistiqomahkan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang perintah untuk mempertahankan amal itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa mempertahankan amal soleh atau istiqomah adalah perintah Allah yang memiliki banyak sekali kemuliaan. Nah, di antara kemuliaan yang disebutkan tadi, yang kita sebutkan beberapa, di antara kemuliaan orang yang mempertahankan amal solehnya sampai akhir hayatnya. Dan tentunya selain kemuliaan, perintah di dalam mempertahankan amal, mungkin perlu juga kita singgung sedikit sebab, apa sih sebab yang menjadikan orang itu bisa mempertahankan amal. Bagaimana caranya, bagaimana apa sebabnya orang itu bisa istiqomah, bisa mempertahankan amal. Tentunya dikatakan oleh para ulama ada beberapa sebab, ada beberapa
eh, apa ya, kondisi perbuatan yang menyebabkan orang itu bisa mempertahankan amalnya, bisa istiqomah. Apa sebabnya orang itu bisa istiqomah? Tentunya disebutkan oleh para ulama beberapa sebab yang menyebabkan orang itu bisa mempertahankan amalnya, bisa istiqomah. Yang pertama tentunya tidak bisa kita pungkiri itu adalah sebuah hidayah dari Allah. Artinya istiqomah, mempertahankan amal, kita dapat mempertahankan amal merupakan salah satu adalah penyebab utamanya adalah hidayah. Semua tidak lepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berpuasa dan melakukan amal soleh selama bulan Ramadan, itu juga disebabkan hidayah. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah 185, dikatakan di situ, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah engkau menyempurnakan bilangan puasamu atas dan bertakbirlah kamu kepada Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Berarti kita bisa menjalankan semua ibadah selama bulan Ramadan, baik yang sunnah, yang wajib, semua ibadah. Tidak lain tidak bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa beribadah di luar Ramadan, juga karena hidayah dari Allah. Bukan karena eh, orang tua kita, bukan karena keturunan kita, tapi karena hidayah. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman tidak beriman, ibadah tidak ibadah, bisa mempertahankan istiqomah tidak istiqomah juga adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dari surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim." Qad ja'akum minallah. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah. Nurun, yaitu cahaya. Wa kitabun mubin. Dan kitab yang jelas, yang menerangkan, yang hak dan yang batil. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan kitab ini yang penuh dengan petunjuk dari Allah, penuh penjelasan yang terang benderang. Allah katakan yahdi bihillah. Dengan kitab ini Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Kepada siapa? Manittaba'a ridwana. Siapa yang mengikuti jalan-jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat. Dan dengan kitab ini yang mengikutinya akan mengeluarkan juga dari kegelapan. Ilan nur, menuju kepada cahaya. Biiznihi, yaitu dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Ada kalimat biiznihi. Itu kata para ulama ketika menjelaskan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur biizni. Ada kalimat biizni. Kitab Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan petunjuk, yang membedakan yang hak dan yang batil, yang menjelaskan semua permasalahan, itu akan bisa menjadi petunjuk bagi seorang mukmin, seorang muslim yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa semua kebaikan yang bisa kita lakukan, semua petunjuk yang bisa kita jalankan dari Al-Quran dan hadis, semuanya itu adalah dengan izin dari Allah, biidznih. Maka kata para ulama, hidayah merupakan peran yang paling utama
bagaimana orang itu bisa mempertahankan daripada amal-amal solehnya. Ketika orang itu mendapatkan hidayah, dia akan bisa mempertahankan amal soleh. Tapi ketika dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia bisa mempertahankan amal soleh. Oleh karena itu, tentunya berdasarkan Al-Quran, surat Al-Maidah ini menunjukkan bahwa amal pertama, sebab utama supaya kita bisa istiqomah yaitu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Berdoalah selalu kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar kita bisa mempertahankan amal-amal kita, bisa istiqomah dengan amal soleh kita. Ini adalah doa. Dahsyatnya doa yang membuat pengaruh yang sangat besar di dalam keistiqomahan kita. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita selama 24 jam ini tidak lepas dari yang namanya doa. Dari bangun tidur kita tadi pagi disuruh untuk mengucapkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus sampai masuk kamar mandi, mau makan, mau keluar rumah, semuanya penuh dengan doa. Karena memang doa itu yang menjadi penyebab utama orang bisa istiqomah. Begitu juga di dalam banyak kesempatan kita diajarkan untuk minta petunjuk dari Allah agar kita bisa istiqamah. Nah, ini tentunya merupakan penyebab utama orang itu bisa istiqamah, yaitu pertama berdoa. Dan kita mohon kepada Allah, semoga tema yang kita bahas ini, majelis yang kita bahas ini, kajian yang kita lakukan ini juga menjadi doa untuk kita. Agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita bisa diberikan kekuatan untuk mempertahankan amal-amal soleh kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, bagaimana supaya kita ikhlas, supaya kita bisa mempertahankan amal kita, penyebabnya adalah ikhlas. Keikhlasan. Orang yang beribadah ikhlas karena Allah itu akan lebih mudah untuk mempertahankan amalnya. Tapi ketika orang itu ibadah tidak ikhlas, ini akan sulit untuk mempertahankan amal. Ketika saya sedekah ikhlas lillahi ta'ala, dilihat orang, tidak dilihat orang, saya akan tetap bersedekah. Dipuji atau tidak dipuji, tetap saya akan beribadah, bersedekah. Berterima kasih atau tidak berterima kasih orang yang kita bantu, tetap kita bersedekah. Karena kita karena Allah, karena kita bersedekah ikhlas lillahi ta'ala. Ketika saya membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, maka saya tidak peduli ada orang, tidak ada orang. Di depan tempat yang sepi atau di tempat ramai. Dipuji atau tidak dipuji. Di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena keikhlasan. Jadi ketika orang beribadah ikhlas karena Allah, dia akan tidak melihat lagi tempat, bulan apa yang dilakukan, dia tidak peduli. Bulan Ramadan dia mungkin akan lebih semangat. Kenapa? Karena memang pahalanya lebih. Tapi di luar Ramadan dia tetap akan lakukan. Karena memang ibadahnya karena Allah, bukan karena Ramadan. Bukan karena orang, bukan karena tempat, bukan karena bulan, bukan karena kondisi tertentu, tetapi karena lillahi ta'ala. Oleh karena itu Imam Malik pernah mengatakan, karena dikatakan maka lillahi dama wattasal, wa kama makana li ghairillahi in qata'a wan fasal. Imam Malik mengatakan maka lillah dama wattasal. Siapa yang melakukan suatu amal karena Allah, dama wattasal, dia akan bersifat dawam dan ittasal, menyambung. Wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Tapi siapa yang melakukan suatu perbuatan kebaikan bukan karena Allah, in qata', dia akan terputus wan fasal dan akan terpisah. Artinya keikhlasan adalah kunci daripada kita mampu mempertahankan ibadah itu. Ketika kita kajian, itu kajian taklim seperti ini, karena Allah, itu akan bertahan. Mau dipuji, tidak dipuji, dicela, tidak dicela, dilihat, tidak dilihat, dia akan tetap bertahan. Karena apa? Karena ikhlas. Keikhlasan ini, makanya di dalam hadis cukup banyak ya, di dalam ayat juga tentang perintah untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
Atau dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua kalau kita perhatikan semua amal ibadah syariat, baik sholat, puasa, zakat, semua amal ibadah pasti yang menjadi syarat sahnya yang pertama adalah ikhlas, yaitu niat. Puasa rukun pertama pasti niat. Haji rukun pertama pasti niat. Sholat pasti niat. Niat itu adalah harus ditancapkan, ditanamkan, dikuatkan dalam hati karena Allah. Karena keikhlasan ini yang menjadi salah satu penyebab orang itu bisa istiqomah. Jadi selain doa, itu ikhlaskan di dalam beramal. Insya Allah dengan ikhlas ini akan menjadi tetap dia bisa mempertahankan amal-amalnya. Karena kalau orang yang tidak ikhlas, ya mungkin ibadahnya karena bulan, bukan karena Allah, tapi hanya ada bulan Ramadan, ya selesai. Mungkin karena dipuji atau karena dilihat, nah itu akan sulit untuk dipertahankan karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak istighfar, banyak bertaubat. Kata para ulama, kalau untuk bisa mempertahankan amal-amal soleh kita disuruh memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya karena memang di dalam penjelasan ulama yang membuat kita malas untuk ibadah itu adalah dosa. Yang membuat kita enggan untuk beramal soleh itu adalah dosa. Dikatakan dunubuka allati tahulu bainaka wa bain Allah. Dosa-dosamu lah yang menghalangi antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kenapa kok malas sholat? Ya karena dosa-dosanya. Kenapa orang kok malas sedekah? Ya karena dosa-dosanya. Kenapa orang malas baca Quran? Karena dosa-dosanya. Kata para ulama, dosa itu bukan hanya menghalangi rizki, tapi juga menghalangi ibadah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Ketika kita banyak dosa, itu membuat kita enggan untuk melakukan amal soleh. Ma min muslimin aznaba zanban illa nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Tidak ada seorang muslim yang terjatuh pada sebuah kemaksiatan kecuali ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in zada zadat. Kalau dia tambah dosa, ditambah titiknya lagi, ditambah titiknya lagi. Kalau sudah penuh, hatinya akan menjadi gelap. Ketika hatinya gelap, cahaya tidak bisa masuk lagi. An-nur itu amal soleh itu adalah nur. Amal soleh itu adalah cahaya. Sehingga ketika mau masuk tidak bisa lagi karena sudah tertutup hatinya dengan titik-titik hitam. Maka Rasul bilang fa'inta bawastaghfara sukila qalbuh. Kalau dia beristighfar, bertaubat, sukila qalbuh. Hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Jadi ketika kita beristighfar itu akan hilang titik hitam yang ada dalam hati kita. Semakin kita banyak beristighfar, bertaubat, ini akan hitam, hilang-hilang dan bersih, maka cahaya itu akan masuk. Ada yang menjelaskan secara logika sederhana, ibarat misalkan gelas. Ini kalau ada gelas sudah penuh, maka gelas ini tidak bisa lagi diisi dengan air. Ketika dia sudah penuh dengan dosa hatinya penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, dia akan penuh hatinya. Maka cahaya mau masuk tidak bisa. Maka bagaimana caranya supaya cahaya ini bisa masuk? Maka air kotoran yang ada dalam hati harus dibersihkan lebih dulu. Harus dibersihkan lebih dulu. Ketika dia bersih, kosong dari dosa, maka cahaya itu akan masuk, air itu akan masuk kembali. Ada juga yang mengatakan bila hati penuh dosa, penuh maksiat, ibarat gelas yang penuh dengan racun, dengan kotoran. Ketika dimasukkan air bersih itu tidak menjadi bersih tapi menjadi kotor karena di dalam bejana, di dalam gelas itu penuh dengan racun dan kotoran. Maka air bersih menjadi kotor. Begitulah hati yang kotor, hati yang banyak dosa. Kalaupun belajar agama, dia tidak masuk dan merubah daripada hati yang kotor menjadi bersih. Justru hatinya
yang membuat cahaya tadi menjadi hitam. Ibadah, ilmu yang baik berubah. Ilmunya bukan menjadi bagus, tetapi menjadi penyakit hati, bertambah menjadi hal yang ilmu-ilmunya tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang ketiga untuk bisa mempertahankan amal, yaitu memperbanyak istighfar. Dan juga tentunya ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu apa? Seringlah mengoreksi diri. Muhasabatun nafs, introspeksi diri. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, fal muhasabatu tahfadul muslimu minal maili an tariqi al-istiqamah. Kata beliau, fal muhasabah, ketahuilah mengoreksi diri, introspeksi diri, tahfadul muslimu, akan menjaga seorang muslim minal mail, dari kecenderungan antorike istiqomah, keluar dari jalan istiqomah. Artinya orang yang suka mengoreksi diri itu akan menimbulkan keistiqomahan. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, jangan kita banyak ngoreksi orang. Jangan kita banyak menilai orang. Allah katakan, Rasul sering menjelaskan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyaklah kita ngoreksi diri. Orang yang banyak koreksi diri, memperhatikan kekurangan dirinya, itu akan menimbulkan keistiqomahan. Tapi kalau orang banyak menilai orang lain, sibuk dengan ibadah orang lain, sibuk untuk ngoreksi orang lain, sibuk untuk mengomentari orang lain, ini akan menghilangkan keistiqomahan. Sulit untuk mempertahankan amal solehnya. Kenapa? Karena terlalu banyak disibukkan dengan urusan orang lain. Padahal nanti di yaumil qiyamah kita tidak akan ditanya amal orang. Kita tidak akan ditanya kenapa fulan itu tidak sholat. Kenapa fulan itu suka ghibah? Kenapa fulan tidak? Yang ditanya adalah Anda, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu. Tidak ada pertanyaan tentang tetangga kita. Tidak ada pertanyaan di dalam kubur kita, pertanyaan di akhirat kita tentang teman kita. Yang ditanya adalah kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu. Maka muhasabatun nafs tahfadul muslim minal maili antarikil mustaqim atau al-istiqamah. Bahwa al-muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri, akan menjaga bagi seorang muslim dari dirinya, dari ketergelinciran, dari keistiqomahan. Oleh karena itu, amalan yang selanjutnya yaitu mengoreksi diri, al-muhasabah. InsyaAllah, gunakan waktu kita, habiskan waktu kita untuk mengoreksi diri, jangan suka mengoreksi orang lain. Apalagi yang tidak ada hubungan dengan kita, kecuali keluarga kita, kecuali kerabat kita yang memang kita sayangnya kita, cintanya kita urusi mereka dengan berdakwah, dengan kita ajak, bukan untuk membicarakan aibnya. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Dan tentunya untuk mempertahankan amal, selain berdoa, ikhlas, banyak istighfar, muhasabah, yang kelima adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri kajian-kajian, majlis-majlis taklim, itu kata para ulama akan menimbulkan sifat untuk menjaga amal soleh. Karena ibarat ini dicas. Ketika kita mulai melemah, terus kita ikut kajian, ikut taklim, ikut majelis ilmu, itu akan mendengar nasihat, mendengar ayat, mendengar hadis, itu akan menambah. Jadi untuk menjaga amal kita, untuk mempertahankan amal kita, salah satunya adalah hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itu kita akan dapati hal-hal yang mengingatkan kita untuk melakukan amal soleh. Kalau belum, kita akan mengingatkan, kita akan melakukan. Kalau yang sudah, akan menimbulkan pertahanan atau mempertahankan amal soleh kita. Nah ini karena di dalam hadis itu ada targhib, di dalam talim itu ada targhib, ada tarhib, ada ancaman, ada motivasi yang diambil dari Quran dan hadis dan penjelasan ulama. Itu akan membuat atau menjadi motivasi untuk kita mempertahankan amal soleh yang pernah kita lakukan. Bahkan menimbulkan amal-amal yang belum kita lakukan. Itu adalah majelis ilmu. Oleh karena itu, sampai-sampai Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Karena memang fadilahnya luar biasa.
Salah satu keistimewaan, keutamaan daripada majelis ilmu adalah dapat mempertahankan amal soleh, menimbulkan keistiqomahan. Dan yang terakhir, tentunya masih banyak lagi penjelasan dari para ulama, tetapi kita ambil hanya poin-poin atau sebagian poin-poin yang dijelaskan oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah mencari atau mempertahankan persahabatan dengan orang-orang soleh. Untuk menjaga amal soleh kita, carilah sahabat-sahabat yang beramal soleh. Ternyata persahabatan kita, duduknya kita dengan orang-orang soleh, itu akan menimbulkan keistiqomahan. Itu akan mempertahankan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha." Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Untuk apa? Untuk duduk bersama ma'al ladzina yad'una rabbahum. Untuk bersama duduk dengan orang-orang yang berdoa, yang beribadah kepada Allah bil ghadati wal asyi, baik di waktu senja, di waktu sore, di waktu pagi dan sore. Itu diperintahkan. Wasbir, sabarlah untuk duduk bersama dengan orang-orang yang beribadah di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajha, yang mereka ibadah itu hanya mengharap pahala dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Artinya, Allah perintahkan kepada kita untuk mensabarkan diri. Artinya jangan berpindah. Jangan kau tinggalkan orang yang ibadah. Orang yang menjaga ibadah mereka di waktu pagi dan sore. Artinya orang yang istiqomah, duduklah dengan mereka. Kalau kau duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang yang istiqomah, yang mempertahankan ibadah mereka, kita akan tertular dengan mereka. Kita akan duduk dengan mereka, itu akan terbawa kebiasaan kita. Tadinya saya malas baca Quran misalkan. Ternyata teman saya itu rajin sekali baca Quran. Waktu saya duduk dengan dia baca Quran. Itu akan membawa kita untuk baca Al-Quran. Ketika kita malas berzikir, ternyata ada teman-teman kita itu suka berzikir. Ketika saya kumpul dengan dia, dia selalu berzikir. Maka mau nggak mau kita akan terbawa. Memang kalau kita lihat misalkan, kenapa pesantren, anak-anak santri, anak-anak pesantren itu yang di pesantren itu kok kuat zikirnya, rajin belajarnya. Ya karena lingkungan, karena semua anaknya satu frekuensi, mereka selalu zikir semua. Maka ketika satu frekuensi, satu pekerjaan yang sama, itu akan membawa orang itu bersemangat dan bisa mempertahankan amal. Di dalam hadis cukup banyak ya, seperti dalam hadis Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengatakan, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su kamatsali sahibil misik wa qiril haddad." Perumpamaan orang yang duduk dengan orang soleh dan orang yang duduk dengan orang yang tidak soleh seperti orang yang duduk dengan tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Artinya orang yang duduk dengan tukang minyak wangi akan terbawa wanginya. Orang yang duduk dengan tukang besi akan bolong-bolong mungkin bajunya karena kena las, percikan las. Ini menunjukkan bahwa kalau mau bisa mempertahankan amal soleh kita, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Yang perempuan carilah sahabat-sahabat soleh. Oleh karena itu yang paling besar pengaruhnya itu di keluarga. Ketika seorang istri mendapati suami yang soleh, itu akan bisa bertahan. Tapi ketika istrinya soleha, suami tidak soleh, ini akan sulit ketemunya. Nah, ini akan sulit. Bisa berubah, boleh jadi istrinya yang berubah, yang tadinya ibu istrinya tidak soleh, istrinya tidak soleha menjadi soleh karena ikut suami. Atau sebaliknya, yang tadinya istrinya soleha, suaminya tidak soleh, itu berubah. Yaitu yang kuat yang mana? Ketika suaminya tidak kuat, pengaruhnya dia ikut istri menjadi soleh. Jadi kenapa? Karena memang itu akan saling mempengaruhi. Ketika kita punya sahabat yang soleh, soleha itu luar biasa. Apalagi jumlah banyak, itu akan mempengaruhi kita. Nah, ini merupakan uh, apa mencari sahabat-sahabat yang baik. Almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Ini hadis riwayat.
Abu Dawud, Turmudi dengan sanad yang sahih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhali. Lihatlah siapa yang menjadi sahabat salah seorang di antara kalian. Sahabatmu itu akan membentuk pribadimu. Kata para ulama, dikatakan, manjalas janas. Siapa yang sering duduk-duduk dengan seseorang, sifatnya itu akan mengikuti orang tersebut. Alhamdulillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Amal-amal atau hal-hal yang bisa mempertahankan ibadah kita. Semoga sekali lagi, apa yang kita lakukan ini menjadi doa untuk kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita. Sehingga kita bisa mempertahankan amal-amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas materi yang disampaikan. Mohon izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 6 menit. Izin mungkin dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Baik secara langsung ataupun mungkin tadi dari chat yang sudah mengetik, mohon bisa disampaikan kembali ya. Karena kebetulan tadi mengganti perangkat sehingga chat sebelumnya hilang. Mungkin izin Ustadz menanyakan terkait dengan istiqomah Ustadz. Apakah ada ini Ustaz ya ketentuan gitu ya, aturan terkait dengan jumlah istiqomah, jumlah ibadah dikatakan istiqomah Ustaz. Sebagai contoh mungkin ketika kita ibadah baca Al-Qur'an ataupun puasa Senin Kamis gitu Ustaz ya. Itu dikatakan istiqomah ketika 40 hari atau berapa hari Ustaz. Itu. Kemudian kalau misalkan nanti istilahnya selang-seling Ustaz, mungkin 40 hari dia istiqomah, kemudian bulan berikutnya jarang-jarang, kemudian bulan berikutnya istiqomah lagi, apakah itu juga akan mengurangi Ustaz terkait dengan kadar nilai pahalanya Ustaz? Apa dulu Ustaz? Baik, untuk istiqomah, tentunya kadar keistiqomahan itu tidak harus sama. Kadang-kadang, apalagi bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan itu sangat sulit untuk disaingi itu. Di bulan Ramadan orang bisa uh, satu hari satu juz misalkan, atau tadi puasa kan terus tiap hari. Kemudian di luar Ramadan istiqomah, tetapi nggak satu juz. Saya baca biasanya Ramadan satu juz, sekarang nggak satu juz, tapi hanya selebar. Apakah itu bisa istiqomah ya? Bisa istiqomah. Kadar keistiqomahan itu tidak harus sama. Itu dengan apa? Misalkan satu juz harus satu juz terus, tidak. Yang penting walaupun kadarnya berkurang, tapi dengan tetap mengamalkan amalan yang sama, maka itu termasuk istiqomah. Misalkan di bulan Ramadan saya qiyamul lail bisa 23 rakaat bahkan lebih. Tapi sekarang hanya 4 rakaat, hanya witirnya. Artinya atau bahkan 2 rakaat tapi qiyamul lail terus istiqomah tiap malam. Itu akan termasuk istiqomah. Bahkan kata para ulama, bagi orang-orang yang dikhawatirkan berat untuk istiqomah dengan amal yang banyak, berdasarkan hadis Aisyah tadi di hadis Bukhari, inna ahabbal amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang sifatnya dawam walaupun sedikit. Berarti sedikit itu pun termasuk istiqomah. Walaupun tidak seperti yang bulan kemarin, tapi tetap saya biasanya istighfar misalkan 1.000, sekarang hari ini hanya 100, hanya 7, tapi tetap istiqomah. Itu namanya istiqomah. Yang dikatakan tidak istiqomah yang hilang sama sekali. Yang biasanya ibadah sekarang tidak sama sekali. Yang Ramadan kemarin sekarang tidak ada puasa sama sekali. Walau puasa Syawal tidak, Senin Kamis tidak habis sama sekali. Nah ini saya. Hendaklah diistiqomahkan. Ramadan kemarin sebulan penuh, tapi sekarang hanya Senin dan Kamis. Atau hanya di Ayyamul Bid 13, 14. Nah, itu tetap istiqomah. Nah keistiqomahan ini adalah kadarnya berbeda-beda. Mungkin saat iman naik, istighfarnya naik. Tapi ketika imannya turun, ya mengistighfar, tapi tetap istighfar. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti saat imannya naik. Kaliman yazid wa yankus. Alhamdulillah ini termasuk istiqomah. Tetap istiqomah. Bahkan ada ulama yang mengatakan, seandainya ada orang yang istiqomahkan puasa setiap bulan, walaupun hanya sehari, satu hari. Hanya tok, misalkan hari Kemen, Senin. Walaupun dalam satu bulan saya nggak mau dalam satu bulan tuh keluar tanpa ada puasa. Tetap walaupun hanya sehari.
Tapi kalau lagi semangat Senin Kemis, ayamul bid. Tapi ketika dia sedang sibuk dan sebagainya, hanya diambil Senin saja. Dapat. Itu adalah keistiqomahan. Saya pokoknya nggak mau keluar bulan, 1 bulan selama 1 tahun, kecuali ada puasanya. Itu termasuk istiqomah. Alhamdulillah. Jadi kadarnya itu berbeda-beda, tapi tetap istiqomah. Wallahu a'lam. Bisawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Izin ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Maulana. Izin bertanya agak di luar konteks Ustadz. Ketika sedang Ya, berpuasa, bagaimana hukumnya berkumur saat berwudu? Apakah tetap sunnah atau makruh Ustadz? ya, sebenarnya saat kita berpuasa, semua amal ibadah yang rutin kita lakukan tetap dilakukan. Jadi ibadah puasa itu tidak menghilangkan amal-amal. Nah, jadi amal yang biasa kita lakukan tetap kita lakukan. Hanya saja dibatasi untuk tidak berlebihan. Misalkan begini, ketika kita biasa di dalam wudhu, kita selalu berkumur. Pas Ramadan atau saat kita puasa berkumur, kan tetap berkumur. Tetap berkumur. Tapi tetap tidak boleh. Ya, kalau berkumur kan sunahnya tiga. 3 kali kumur. Tapi kalau lebih dari tiga, itu tidak diperbolehkan. Ya, biasanya di luar Ramadan atau di luar puasa kita 3 kali, pas puasa 6 kali gitu. Itu kan nggak boleh, itu makruh itu. Bahkan maaf, kata para ulama, ketika ada orang yang berkumur saat puasa, tanpa sengaja ada yang tertelan misalkan. Batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena memang dia menjalankan syariat, tapi tidak sengaja tertelan. Berbeda dengan orang yang berkumur lebih dari 3 kali. Kali yang keempat dia berkumur, tidak sengaja tertelan batal. Kenapa? Karena itu bukan syariat. Jadi ketika dia sudah melampaui sunnah dari 3, kumur yang keempat tertelan tanpa sengaja tetap batal. Tapi kalau berkumur dalam masih 1, 2, dan 3 yang sunnah Rasul, ternyata ada tertelan tidak batal. Nah, hanya saja beberapa ulama membahas tentang ada amalan yang tidak dianjurkan ketika puasa. Padahal itu amalan di luar puasa dianjurkan. Contoh, bersiwak. Dalam mazhab Syafi'i, bersiwak setelah duhur itu makruh. Walaupun mau sholat duhur, mau sholat asar, itu makruh ketika dalam keadaan puasa. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak makruh karena itu amalan yang sunnah secara umum. Tapi kalau di waktu pagi tidak makruh, hanya di waktu siang. Kata Imam Syafi'i itu masalah siwak. Atau masalah minyak wangi. Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah siang, makruh menggunakan minyak wangi bagi orang puasa. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa. Semua syariat tidak ada larangan ketika masuk bulan Ramadan atau di saat kita berpuasa. Tetapi ada yang tadi itu pun masalah bukan batal, tapi hanya afdoliyah kata mazhab Syafi'i, siwak dan minyak wangi makruh setelah duhur. Tapi selebihnya diperbolehkan. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita puasa saat kita berkumur berkumurlah seperti biasa, yang penting jangan lebih dari 3 kali. Allahu a'lam. Baik Assalamualaikum, Ustadz. Pak Ustadz. Ya, silakan Izin Pak Rahmat. sedikit. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau nanya ini Pak Ustadz, ketika saya kan di akhir Ramadan itu sakit Pak. Nah saya baca itu ada dua kemungkinan katanya. Jadi ada orang bilang kalau orang sakit di akhir Ramadan itu sedang dibersihkan dosanya atau justru yang tadi Pak apa karena banyak dosa gitu. Nah ini kira-kira gimana Pak Ustadz kalau pandangan Pak Ustadz? Terus yang pertanyaan kedua, karena di akhir Ramadan itu saya tidak puasa karena harus diinfus ya dan minum obat. Apakah ada kemungkinan orang yang tidak berpuasa itu masih bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan sakit atau musibah gitu, yang bahasa kita itu sakit termasuk musibah. Dan ketika kita berbicara tentang musibah, sekali lagi musibah itu memang ada dua. Bisa kemungkinan. Yang pertama bisa karena dosa kita, lalu Allah kasih musibah untuk membersihkan dosa. Jadi musibah itu untuk membersihkan dosa kalau kita berdosa. Yang kedua, kemungkinan untuk meninggikan derajat. Tidak berdosa, tapi untuk meninggikan derajat. Seperti Nabi Muhammad SAW juga berbanyak musibah yang menimpa beliau, padahal dia tidak punya dosa. Nah, jadi tidak setiap penyakit itu atau salah satu musibah itu menjadi sebagai karena dosa kita, tidak. Boleh jadi karena dosa, boleh jadi karena peninggi derajat.
Yang tahu hanya kita. Tidak ada orang yang bisa menilai seseorang, wah ini sakit nih gara-gara banyak dosa kali itu nggak bisa. Yang tahu adalah kita. Oh ternyata saya alhamdulillah kita istiqomah, berjalan menjaga masalah. Kita berusaha untuk meninggalkan maksiat, tapi ternyata sakit. Berarti insya Allah kita harus nubun itu peninggi derajat. Nah, karena memang Rasul pernah mengatakan dalam hadis Abu Sufyan, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bi khairan, siapa yang hendak dikehendaki menjadi baik. Man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yusib minhu, diberikan ujian kepadanya, diberikan musibah." Jadi tidak sangat-sangat, saya belum pernah dengar yang mengatakan bab ini bukan berarti tidak ada, saya belum tahu aja mungkin. Kalimat kalau sakit di akhir Ramadan itu sebagai tanda dosa atau sebagai itu saya belum pernah tahu itu kalimat. Tapi yang saya tahu secara umum musibah itu menjadi peninggi derajat atau penghapus dosa. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril muslimin. Sungguh aneh ini urusan orang Islam nih. Semuanya bagus. Dikasih sehat bagus, dikasih penyakit bagus. Bagus kenapa? Kalau memang dia banyak dosa, bersih dengan dosanya, dengan penyakitnya. Kalau dia nggak punya dosa, peninggi derajatnya. Bahkan kata para ulama ketika membahas tentang sakaratul maut, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat, lebih sakit, lebih mengerikan daripada sakaratul maut. Bahkan kalau kita baca riwayat secara asar ya, pendapat-pendapat dari para ulama seperti Imam Ali, orang yang merasakan sakit sakaratul maut melebihi sakitnya disayat 1000 kali. Subhanallah sakitnya sakaratul maut. Yang paling ringan sakaratul mautnya saat orang mati syahid. Jadi saudara kita di Palestina waktu ditembak, waktu disiksa, kelihatannya mengerikan itu, dibom dan seterusnya sampai terbang waliyadzubillah. Itu mengerikan. Tapi sebenarnya dia sendiri paling nikmat. Kata Rasulullah tidak ada orang yang sakit paling ringan saat mati kecuali orang yang mati syahid. Oleh karena itu nanti kita dapati hadis yang mengatakan begini. Tidak ada orang berangan-angan hidup kembali kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu berangan-angan hidup kembali. Dia bilang, ya Allah, kalau saya bisa hidup lagi, saya minta hidup lagi dan saya akan jihad lagi. Kenapa? Salah satu alasannya, karena mereka tidak merasakan sakit waktu mati secara syahid. Sementara orang yang tidak mati syahid nggak berani berangan-angan hidup kembali. Karena sakitnya luar biasa. Nah ini menunjukkan, kata para ulama, orang yang mau meninggal dikasih sakit. Kenapa dikasih sakit? Untuk merupakan musibah terakhir untuk dirinya. Jadi tidak ada orang yang terlepas dari musibah. Setiap orang akan merasakan sakit. Paling tidak, seandainya ada orang dari lahir sampai seger, sampai hidupnya, sampai akhir hidupnya nggak pernah sakit, tapi pasti akan dicobakan sakit. Apa diantaranya? Sakaratul maut. Pasti dikasih sama Allah. Dan kata ulama ini adalah musibah terakhir yang Allah berikan kepada hambanya untuk meninggikan derajatnya dan menghapus sisa-sisa dosanya. Subhanallah. Jadi luar biasa. Jadi makanya kata para ulama, enggak setiap penyakit itu menjadi musibah, tapi boleh jadi menjadi nikmat. Kenapa? Karena tadi menghapus dosa, meninggikan derajat. Insya Allah apa yang dialami oleh Bapak Rahmat Hidayat ini jadi penghapus dosa. Insya Allah peninggi derajat. Insya Allah. Dan apakah masih mungkin bisa dapat Lailatul Qadar? Sangat mungkin. Karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus etikaf. Tidak harus dalam keadaan duduk di depan, di dalam masjid. Tapi boleh jadi orang yang sedang berbaring, tertidur, dia menerima penyakitnya dengan penuh kesabaran, dia mengingat Allah. Boleh jadi saat Lailatul Qadar terjadi, dia saat berzikir kepada Allah, dia dapat. Bahkan boleh jadi orang head dan nifas. Sangat mungkin bisa dapat Lailatul Qadar. Mungkin orang head wanita ini sedang masak, menyiapkan sahur suaminya, menyiapkan sahur untuk anaknya. Lalu dia sambil berzikir, sambil bersolawat dalam keadaan masak itu, tiba-tiba terjadi malam Lailatul Qadar, boleh jadi dia dapat. Mungkin ada juga orang yang sedang etikaf, tapi di masjid tidur mulu. Di saat Lailatul Qadar ada, dia tidur, ya, nggak dapat Lailatul Qadar. Jadi, Lailatul Qadar itu tidak harus dalam keadaan di tempat tertentu, bahkan dalam keadaan sakit dan head nifas pun bisa jadi terjadi. Insya Allah kita semua dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban disampaikan. Terima kasih juga pada Pak Rahmat. Izin Bapak Ibu, mohon maaf Ustadz melebihi waktu jam 8.58. Mohon izin sebelum ditutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ustadz.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah sampai akhir hayat kita semuanya. Dan semoga kabar gembira bagi orang yang istiqomah Allah berikan kepada kita, keluarga kita, kerabat kita, dan saudara-saudara kita muslimin muslimah. Amin. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وقوي ضعفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Siddiq. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abdul Segaf dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam pengajian kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami tutup link Zoom-nya.